Halo, selamat datang lagi ke podcast saya kali ini. Di podcast kali ini saya akan membahas mengenai seseorang yang merasa hidupnya tidak bahagia. Seseorang yang merasa bahwa kondisi ini kayaknya menekan dia, sehingga membuat dia tidak bisa melangkah, membuat dia tidak bisa maju. Dan dia merasa perlu menggugat Tuhan kalau perlu, bahkan menggugat orang tua atau menggugat orang sekitar. Dan di podcast kali ini adalah kegelisahan saya melihat kondisi teman-teman yang cenderung menyalahkan, menggugat kondisi ini, tapi tidak bangkit. Ya, sebelumnya maka kita simak yang berikut ini, dan nanti Anda bisa mendengarkan podcast ini. Check this out. Punya permasalahan kehidupan? Punya hambatan? Punya permasalahan berkaitan dengan penjualan? Ataupun juga tentang mindset atau kehidupan Anda? Dengarkan podcast dari Coach Antonius Arif yang akan membantu Anda untuk mempunyai inspirasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Apa sih yang membuat orang tidak bisa bahagia? Waktu itu ada pertanyaan kepada saya, bagaimana caranya untuk menjadi bahagia? Saya cuma kasih gambaran bahagia itu bisa tercipta kapanpun Anda mau. Bahagia itu menjadi syarat buat orang-orang tertentu yang menganggap kalau Anda membuat aturan, bahagia itu baru terjadi kalau Anda punya uang, punya rejeki dan sebagainya. Bahagia itu adalah state of mind, jadi di pikiran Anda. Jadi kalau Anda mau bahagia, Anda dulu yang tentukan Anda mau bahagia apa enggak. Itu kuncinya di kepala Anda. Bukan karena Anda dapat uang, bukan karena orang muji Anda. Tidak. Yang harus Anda lakukan adalah coba Anda mulai, kalau Anda mau bahagia, paling enggak yang sederhana adalah coba Anda tuliskan. Ya, apa yang bisa membuat Anda bahagia? Hal yang simpel sederhana. Anda bisa bangun pagi, ini bahagia. Anda bisa makan, ini bahagia. Anda bisa punya pekerjaan, bahagia. Hal yang bisa saya lakukan, yang mungkin kalau ada orang bertanya bagaimana caranya bahagia, mungkin saya minta kepada mereka untuk tuliskan 10 hal yang bisa disyukuri dalam kehidupan ini. 10 hal yang bisa disyukuri oleh Anda, silakan Anda tulis. Kalau Anda bisa mensyukuri hal yang simpel sederhana aja, itu bisa membuat Anda bahagia. Jadi, itu yang paling nggak bisa membuat kita bisa berenergi. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia tidak berbahagia, dia menjadi badannya jadi lemas, perasaan pikiran nggak karu-karuan. Wajar karena dia sendiri yang mengkondisikan seperti itu. Sudah melakukan olahraga belum untuk supaya Anda bisa merasa happy? Anda sudah banyak bersyukur belum? Nah, kadang-kadang hal-hal itulah yang membuat kenapa orang menjadi problem. Jadi, kebetulan saya pernah ada beberapa kasus yang pernah ketanya ke saya, Coach, kehidupan saya kok saya ngerasa bisa dikatakannya. Saya ngerasa kok banyak problem, banyak penyakit dalam diri saya. Kondisi sakit-sakit saya ini membuat saya sudah capek, Coach, dan sebagainya. Saya cuma mengatakan gini ya. Kesehatan itu tidak bisa Anda kontrol. Anda mau mencapai kesehatan tidak bisa dikontrol. Ya, mendapat kesehatan ya maksudnya. Mendapat kesehatannya tidak bisa Anda kontrol. Yang bisa Anda kontrol adalah proses untuk menjadi sehatnya. Saya ulangi ya, proses untuk menjadi sehat. Jadi misalkan saya ambil contoh. Saya berolahraga, saya latihan qigong, saya mengontrol mengolah makanan. Apakah saya sudah pasti sehat? Belum tentu. Bahkan Anda menemukan ada orang yang mati-matian menjaga kesehatannya, tetap aja dia meninggal karena penyakit tertentu. Betul nggak? Yang bisa kita lakukan adalah proses untuk menjadi sehat. Kebanyakan orang merasa bahwa ya dia nggak mau melakukan apa-apa, dia cenderung menunggu. Saya cuma bilang begini nih, ini kasih gambaran sederhana ya. Ketika saya punya gangguan kesehatan, waktu itu yang saya lakukan adalah saya mengelola dengan pikiran. Saya berasumsi dengan pikiran saja saya bisa membereskan masalah saya. Ternyata tidak. Pikiran tidak 100% bisa bantu saya. Kemudian saya ganti lagi. Mungkin saya bantu di tambah olahraga. Saya olahraga 1 jam per hari. Ternyata nggak bisa ngebantu.
dan saya ubah dengan cara makanan. Makanan saya ubah cara pola makan, dan ternyata juga sama prosesnya, saya ubah lagi pola makanan. Jadi saya mencari cara terus sampai pola makanan dan sebagainya. Akhirnya kesehatan saya mulai membaik. Ketika kesehatan saya mulai membaik, apakah semua problem-problem saya hilang? Enggak, ternyata problem saya nggak hilang juga. Akhirnya saya balik lagi ke teknologi pikiran, saya tanamkan lagi, saya masukkan program lagi ke dalam pikiran saya, dan ternyata pelan-pelan kehidupan saya mulai berubah. Kesehatan saya mulai meningkat. Jadi saya mengatakan begini, kalau ditanya pernah nggak saya frustasi? Pernah, saya frustasi ketika saya udah melakukan cara A tidak berhasil, cara B tidak berhasil, cara C tidak berhasil, cara D tidak berhasil. Tapi saya terus mencari cara sampai akhirnya saya menemukan formula. Saya banyak baca buku, saya cari tahu, dan akhirnya saya menemukan caranya. Pelan-pelan itu pola-pola itu yang saya ubah dalam kehidupan saya. Termasuk pola tidur saya, lifestyle saya, pola makan, cara saya berpikir, cara saya berlatih, olahraga dan sebagainya. Saya ubah itu semua dan ternyata mulailah kesehatan saya mulai meningkat. Jadi buat orang yang cuma hanya mengandalkan ke dokter tapi tanpa mengubah lifestyle, ya sulit juga. Kalau Anda juga tidak mengubah proses pola pikir, ya Anda berharap jadi lebih sehat juga nggak bisa. Kehidupan itu seperti itu. Tugas Anda adalah apa yang harus Anda rubah dalam hidup Anda ya. Apa yang harus Anda rubah? Banyak hal yang Anda harus rubah. Kesehatan Anda, cara pola pikir, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya tiap hari nggak bisa ngerasa bahagia, perasaan saya cemas, pikirannya nggak karuan. Ya karena Anda nggak berusaha untuk memasukkan yang positif dalam diri Anda. Coba deh, tuliskan hal apa yang bisa Anda syukuri. Apresiasi semua hal. Apapun yang Anda temui, apresiasi. Pujilah, apresiasi itu. Apalagi kondisinya katanya, oh, kondisi udah diperiksa, kondisi normal. Berarti itu cuma adalah masalah gangguan dari pikiran. Dan memang ada beberapa orang mengatakan, coach, kondisi nggak ideal, coach. Kondisi saya terpaksa bekerja, saya kondisi bakal begini, bakal begitu. Siapa sih yang mau kondisi bakal semua baik-baik saja? Ya semua orang mau kondisi baik-baik aja. Karena banyak orang berprinsip gini. Ketika saya udah punya prinsip A, saya pengen A, kemudian nggak terjadi. Ketika saya nggak terjadi, maka saya kecewa, saya tidak bahagia. Ya sekarang saya bilang begini aja, kondisi COVID ya, siapa yang mau bikin kondisi COVID sih? Nggak ada satupun orang yang di dunia ini yang mau berharap bahwa COVID ini terjadi, nggak ada. Semua orang pasti tidak mau kondisi ini terjadi. Dan ini adalah kondisi yang akan terjadi atau istilahnya black swan, kondisi yang tadinya kita anggap prediksi normal-normal aja, kondisi bisa berubah. Kita sekolah, mau terus-terusan ketemu teman-teman, tapi kondisi area tidak bertemu teman, itu adalah black swan, kondisi yang tidak bisa kita prediksi. Maka kalau kondisi tidak diprediksi, apa yang terjadi? Ya kita harus mulai belajar menerima kondisi itu dan mengapresiasi. Dan jangan menggugat. Kebanyakan orang menggugat kondisi itu. Yang menggugatnya kemana? Bukan menggugat ke pemerintah, tapi menggugatnya bisa ke Tuhan. Yang akibatnya kita tidak bisa keluar dari problem itu. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah, yuk terima dulu kondisi itu. Kita apresiasikan apa yang kita bisa apresiasikan, syukuri apa yang bisa kita syukuri, dan jangan gugat kondisi ini. Karena memang nggak bisa loh Anda gugat kondisi ini. Jadi, ya syukuri dulu deh. Apa yang bisa Anda syukuri? Bahagia dulu deh. Apa yang Anda punya. Dan apa yang bisa Anda lakukan? Ubah dulu pendekatannya. Baik, ya tadi saya katakan, kesehatan saya ubah cara pola makan, pola pikiran saya, kehidupan saya, ubah. Jadi jangan hanya mengandalkan pergi ke dokter dan Anda pasrah. Ke dokter saja dan itu artinya nunggu pasrah. Anda cenderung pasrah. Saya lebih baik, ayo kita coba kontrol. Apa yang bisa Anda kontrol dalam diri Anda? Yang Anda tidak bisa kontrol adalah kesehatan. Yang bisa Anda kontrol adalah mencari proses untuk menjadi sehat. Proses untuk menjadi lebih bahagia. Itu yang bisa Anda lakukan. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sharing. Yuk coba Anda mulai pikirkan apa yang bisa Anda kontrol dan apa yang tidak bisa Anda kontrol, apa yang bisa Anda ubah dan apa yang Anda tidak bisa ubah. Capek kalau kita cuma hanya hidup menyalahkan, menggugat, bahkan menggugat Tuhan. Konyol rasanya. Ya paling nggak kita buat hidup kita mencari jalan, dekatlah kepada orang-orang yang hebat, belajar dengan mereka, cari tahu apa yang mereka lakukan. Karena saya percaya kalau kita belajar dengan orang hebat, kita banyak nanya, banyak riset, Anda akan mencapai yang lebih baik. Dan saya bisa katakan dalam kondisi masa corona ini, masa COVID, saya juga lebih banyak riset, banyak melakukan penelitian beberapa negara, apa yang harus saya lakukan. Karena dengan cara itu yang membuat bisnis bisa berjalan dengan baik. Karena
dalam bisnis saya, kapal saya, banyak orang-orang di dalam kapal saya. Bahkan saya menemukan yang paling menarik. Kemarin saya dapat bahwa ada satu pengusaha, ya saya open aja, Kentucky Fried Chicken. Di satu daerah, saya lupa daerah mana. Itu sampai sekarang dia terpaksa buka gerai di jalanan. Eh, Orang lagi lalu lalang, dia buka stand, mau nggak mau. Karena itu adalah cara untuk survive. Jadi rumusnya adalah event plus respon sama dengan outcome. Event ada kejadian, respon adalah sikap kita, tindakan kita, outcome adalah hasil. Jadi kalau kita mau ngubah hasilnya, ubahlah cara pendekatan kita. Respon kita gimana terhadap situasi itu. Maka kehidupan kita akan berbeda. Jadi di kondisi ini hanya orang yang merespon lebih positif, yang mencari cara, maka dia yang akan menjadi unggul suatu saat nanti. Tinggal siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih cepat untuk berhasil. Itu aja yang mungkin saya mau sampaikan. Sukses buat Anda dan semoga ini bisa menginspirasi Anda. Bye-bye. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan podcast saya ini. Semoga podcast saya bisa meningkatkan kinerja Anda dan banyak membuat Anda mendapatkan inspirasi. Bagi Anda yang suka, bisa Anda follow, Anda like, dan akan Anda share kepada teman-teman Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti saya di YouTube saya. Cari dengan channel Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.